Yang pertama ada kantong tempel. Di sini saya membuatnya dengan ukuran 11 kali 11. Terlebih dahulu saya mencetaknya di sebuah karton, lalu saya mencetak pada kain belacu. Setelah itu saya setrika agar lebih rapi dan saya jahit. Sebelum menjahit, saya perekat dulu menggunakan jelujur agar lebih rapi saat menjahitnya. Pastikan jahitan rapi. Jahit mengikuti alur kain yang sudah kita cetak tadi. Jahit secara perlahan namun pasti agar jahitannya terlihat lebih rapi. Untuk alas pada saku tempel ini saya memakai kain belacu dengan ukuran 20 kali 20. Nah, setelah selesai dijahit, beginilah penampakan kantong tempel yang saya jahit. Nah, yang kedua itu ada kantong samping. Di sini fragmennya saya membuat dengan ukuran 30 kali 14 cm dan 24 kali 22 cm. Dan pada kain 24 cm ini saya juga membuat dari atas itu ada 7 cm dan dari atas ke bawah ada 12 cm. Lalu saya membuat seperempat lingkaran dan saya rekatkan dengan fragmen yang pertama tadi dengan ukuran 30 kali 14 cm. Lalu yang seperempat lingkaran yang sudah saya rekatkan tadi, yang sudah saya tandai, saya jahit. Dijahit dengan rapi agar hasilnya lebih maksimal. Lalu setelah dijahit, gunting sisa kain yang berada dalam seperempat lingkaran tersebut dan sisakan 1 cm, kira-kira 1 cm untuk kampuhnya. Setelah digunting, sisa kampuh tadi dicacah, digunting-gunting, lalu kainnya dibalik dan kampuh tadi dijahit sekitar 1 mm di atas kampuh yang tadi. Jahit mengikuti alurnya. Lalu matikan jahitannya, kunci. Lalu jahit sisi pada kantong samping tersebut seperti video tersebut. Jahit jangan sampai bawah, hingga batas kantongnya saja. Lalu setelah itu ambil fragmen satu lagi yang berukuran 30 kali 14 cm tadi, lalu temukan bagian baik dengan bagian baik dan jahit pada sisinya, sisi pinggirnya. Lalu setelah itu jahit bagian atas kantong. Nah, begini
bentuknya. Lalu yang ketiga ada kantong Di flash. sini saya membuat ukuran 18 cm x 12 cm pada dua kain dengan ukuran yang sama. Kain vesselnya saya setrika terlebih dahulu agar merekat pada kain belacunya. Setrika hingga kain tersebut benar-benar menempel. Lalu pada bagian baik saya sudah membuat sebuah kotak persegi panjang dengan ukuran 12 cm x 2 cm. Lalu saya jahit mengikuti tepian kotak tersebut. Jahit dengan rapi sehingga tidak ada jahitan yang keluar dari garis kotak tersebut. Nah, setelah itu pada bagian kotak saya bagi dua, lalu bagian tengahnya saya gunting. Namun mengguntingnya tidak sampai ujung. Saya sisakan 1 cm di bagian ujung untuk menggunting ke bagian serong. Gunting bagian serong hingga ujung, tapi jahitannya tidak sampai terlepas. Gunting dengan hati-hati. Setelah digunting, lalu jahit. Terlebih dahulu kita membalikkan kain. Balikkan kain dari bagian dalam tadi ke bagian luar, lalu jahit bagian tepi kotaknya. Agar hasilnya lebih maksimal, kain tersebut disetrika terlebih dahulu. Jahit pada bagian tepi atas dan tepi bawah. Nah, setelah itu pada bagian samping, bagian sisa segitiga tersebut dijahit. Jahit berulang-ulang agar lebih kokoh. Jangan lupa juga untuk jahit pada bagian satunya lagi. Nah, untuk bagian dalam kantongnya dengan ukuran yang sama dengan yang di awal tadi, 30 x 14 cm, dan pada kain yang kedua 80 cm x 8 cm. Lalu kedua kain tersebut dijahit dengan sisakan kampu 1 cm di atas. Setelah itu rekatkan fragmen yang kedua tadi dengan fragmen yang pertama hingga bagian atas dengan bagian atas dan pada bagian bawah dengan bagian paling bawah. Jangan sampai salah menjahitnya. Satukan dan jahit dengan rapi. Setelah selesai bagian atasnya kita jahit, kita kunci jahitannya dan kita lanjut pada bagian bawah kain. Ini setelah dua fragmen tadi digabungkan. Jahit bagian bawahnya dengan rapi juga. Lalu tidak lupa juga untuk menjahit bagian sampingnya agar tidak ada bagian kantong yang bolong. Jahit dengan rapi hingga bawah kantong. Jangan sampai fragmen yang pertama tadi ikut terjahit. Perhatikan dengan baik-baik.
Lalu kunci jahitannya jika sudah. Nah, begini penampakannya kantong vest. Setrika agar lebih rapi. Yang keempat itu ada kantong paspoal. Kantong paspoal ini pengerjaannya mirip dengan kantong vest, hanya beda sedikit pada bagian akhirnya nanti. Pengerjaan pada awalnya sama, memakai kain viselin dan kain belacu, lalu disetrika, lalu bagian kotak ukurannya juga sama dengan kantong vest tadi. Dijahit terlebih dahulu bagian kotak yang sudah kita buat. Setelah selesai dijahit, gunting pada bagian tengah kotak. Gunting jangan sampai ujung, sisakan untuk gunting menyerongnya nanti. Sama dengan kantong vest yang tadi, kainnya juga dibalikkan. Hanya saja ini pada bagian kotaknya, pada sisi atas dan sisi bawah itu diambil setengah-setengah untuk menutupi bagian kotaknya. Satukan fragmen yang pertama dengan fragmen yang kedua dengan hal yang sama pada kantong vest tadi. Jahit pada bagian atas, pada bagian bawah, dan sisi kanan lalu sisi kiri. Nah, beginilah kantong paspoal. Lalu yang kelima itu ada kantong klep. Pengerjaannya dia membutuhkan pada awalnya pada 2 kain untuk membuat kantong klepnya. Satu ukuran yang besar dan satu ukuran yang lebih kecil daripada ukuran yang pertama. Di sini saya memakai ukuran 18 cm kali 10 cm. Pada ukuran yang kedua itu saya membedakan 2 cm daripada ukuran yang pertama.
dan dijahit pada 3 sisi. Satu sisi lagi tidak dijahit karena ini untuk membuat kantong klepnya. Nah, ini bentuk kantong klepnya sudah jadi. Lalu pada kain yang kedua saya membuat kain dengan ukuran 25 cm kali 13,5 cm untuk apa isi kantongnya. Lalu di sini saya juga menjiplak ukuran kantong paspoal. Dengan ukuran kotaknya saya kecilkan menjadi 0,5. Hal yang sama, menjahit semua tepi kotak, lalu nanti dibagi dua dan digunting, dan kainnya dibalikkan. Setelah selesai kotaknya dijahit dan disetrika, lalu pada fragmen yang pertama dan fragmen yang kedua tadi dijahit, disatukan hingga membentuk sebuah kantong klep nantinya. Ingat, pada bagian depan kain jangan sampai ikut terjahit, hanya pada bagian kantong saja yang dijahit. Nah, beginilah penampakan kantong klep.